anak sekolah minggu dan remaja. Nah, kita mau mulai ibadah nih. Sebelumnya, Miss mau ngingatin peraturan-peraturan sebelum memulai ibadah. Yang pertama, pakaiannya harus rapi. Yang kedua, jangan sambil makan dan minum. Yang ketiga, handphonenya dipakai hanya untuk mengikuti ibadah. Dan yang keempat, Alkitabnya disiapkan. Selamat beribadah. Shalom anak-anak sekolah minggu, shalom mama, shalom papa. Kita mau beribadah. Nah, mari kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh ya. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sehat, kami kuat, semua karena Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Oke anak-anak sekolah minggu, semuanya bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini dengan semangat ya. Ayo siap-siap. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, 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 yeay. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya
kita masih menaikkan pujian buat Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kita ulangi sekali lagi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak Miss sudah boleh duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Semuanya kita mau mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang kami terima sampai saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami agar kami mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu dan remaja dan juga orang tua kami, hari ini kita mau dengar cerita tentang perumpamaan yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya, yaitu perumpamaan tentang talenta.
Nah, sebelum Miss ceritakan cerita ini, kita buka dulu Alkitab kita dari Matius 25 ayat 23. Mari kita sama-sama membacanya. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuanmu." Nah, Miss akan ceritakan perumpamaan tentang talenta. Nah, ada seorang tuan yang sekaya raya. Dia mempunyai 3 orang hamba. Nah, pada saat itu dia mau pergi jalan-jalan ke luar negeri. Jadi, dia mau menitipkan hartanya kepada 3 orang hambanya tersebut. Sebelum dia pergi, dia mengumpulkan hamba-hamba itu. Lalu, kepada hamba yang pertama, dia memberikan 5 talenta. Nah, kepada hambanya yang kedua, dia memberikan 2 talenta. Dan yang terakhir, untuk hambanya yang ketiga, dia memberikan 1 talenta. Kemudian tuan tersebut pergi meninggalkan rumah. Dan pada saat tuan itu pergi meninggalkan rumah, ternyata hambanya yang pertama, dia berusaha supaya talenta yang dititipkan tuannya tersebut dapat bertambah dan berkembang. Akhirnya dia berusaha supaya talentanya bertambah, dan akhirnya dia mendapatkan 5 tambahan talenta, sehingga sekarang dia mempunyai 10 talenta. Begitu juga dengan hambanya yang kedua. Hamba yang kedua ini juga ingin supaya talenta yang dititipkan tuannya ini bertambah. Akhirnya dia berusaha dan dia mendapatkan 2 tambahan talenta, sehingga sekarang dia mempunyai 4 talenta. Namun lain dengan hambanya yang ketiga. Hamba yang ketiga ini dia nggak mau berusaha supaya talenta yang diberikan tuannya itu bertambah. Dia malah menggali tanah dan mengumpulkan talentanya satu-satunya tadi ke dalam tanah tersebut. Nah, tibalah waktunya tuan mereka balik ke rumah. Pada saat balik ke rumah, tuan tersebut menghampiri hamba-hambanya untuk membuat perhitungan. Nah, hamba yang pertama datang dan berkata kepada tuannya, "Tuan, lihat, 5 talenta yang kau titipkan sudah aku buat menjadi 10 talenta." Ternyata tuan tersebut sangat senang. Tuan tersebut bilang, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai kamu hamba yang baik dan setia." Kemudian datanglah lagi hambanya yang kedua. Dia bilang sama tuannya, "Tuan, lihat, 2 talenta yang Tuan berikan tersebut sudah menjadi 4. Tuan tersebut pun juga merasa senang kepada hamba yang nomor 2. Nah, datanglah hamba yang nomor 3 tadi. Dia hanya menunjukkan 1 talenta yang dititipkan tuannya kepada dia. Ternyata tuan tersebut marah kepada hamba yang nomor 3 ini. Tuannya marah, sedih dan kecewa. Dia bilang sama hamba yang nomor 3 ini, "Hai kamu hamba yang malas dan jahat." Akhirnya talenta yang dipunyai hamba yang ketiga tadi diberikan untuk hambanya yang mempunyai 10 talenta, hamba yang pertama. Nah, jadi dari perumpamaan tentang talenta ini ada beberapa hal yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Nah, yang pertama,
bahwa kita semua diberikan talenta oleh Tuhan Yesus. Jadi, Miss, anak-anak sekolah minggu mempunyai talenta. Kita semua diberikan talenta oleh Tuhan. Ada banyak macam talenta ya, bisa seperti bernyanyi, atau ada yang talentanya bermain musik, atau dance, atau di bidang olahraga, atau ada yang pandai menggambar, storytelling. Ada begitu banyak talenta. Bisa jadi malah kita mempunyai talenta lebih dari satu. Kita bisa mempunyai berbagai macam kemampuan. Nah, jadi semua anak-anak sekolah minggu, anak remaja mempunyai talenta, mempunyai kemampuan. Nah, yang kedua, Tuhan mau kita untuk setia kepada Tuhan, yaitu dengan cara mengembangkan kemampuan dan talenta yang sudah Tuhan berikan tadi. Misalnya, talenta kita bernyanyi. Kita harus mengembangkan kemampuan bernyanyi kita. Kita bisa belajar vokal, atau kita bisa mengikuti berbagai macam perlombaan, atau bahkan bernyanyi di gereja. Dengan begitu, talenta bernyanyi kita, kemampuan bernyanyi kita semakin baik, sehingga kita bertumbuh, kita menjadi lebih dewasa, maka kemampuan dan talenta kita pun semakin berkembang. Begitu juga dengan talenta yang lain. Nggak hanya bernyanyi, untuk bermain musik juga kita harus mengembangkan kemampuan kita, atau olahraga, atau bahkan justru di pelajaran. Pokoknya segala talenta kita, Tuhan mau kita untuk mengembangkannya. Kenapa kita harus mengembangkan talenta kita ya? Nah, kita harus mengembangkan talenta kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, melalui kemampuan kita dan talenta kita, itu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu juga Tuhan mau melalui kemampuan kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kita juga bisa membanggakan orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih lagi orang tua kita. Maka kita harus berusaha, harus mau mengembangkan kemampuan, kelebihan yang kita miliki, sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui kemampuan, talenta yang sudah Tuhan berikan pada kita. Kita bisa melayani Tuhan di sekolah minggu, ataupun di lingkungan rumah melalui kemampuan kita. Jadi, anak-anak sekolah minggu, kita bisa cari tahu apa sih talenta kita. Kita bisa cari-cari tahu sendiri dengan melakukan berbagai macam hal, atau kita bisa bertanya pada orang tua apa talenta kita. Nah, kita jangan malas seperti hamba yang nomor 3 tadi. Tuhan sudah berikan, tapi kita tak mau mengembangkannya. Tuhan bakal marah. Tuhan ingin kita mengembangkan talenta kita dan memakainya untuk menjadi berkat bagi orang lain dan untuk memuliakan nama Tuhan. Marilah sama-sama kita melakukannya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengar dan bisa kita baca pada saat ini. Mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Ya Tuhan, pada saat ini kami diajarkan bahwa kami diberikan Tuhan talenta ke masing-masing orang. Biarlah Tuhan yang menolong kami agar kami mau mengembangkan talenta kami, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan melalui talenta kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak Miss, ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Anak-anak Miss, mari kita semangat menghafalkan ayat firman Tuhan ini. Untuk hari Minggu, semua kita berlomba-lomba untuk memberikan persembahan kita dengan menghafal firman Tuhan ini. Terima kasih. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita naikkan lagu Bukan Sembarang Bekerja. Lama ku cari-cari makna hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa. Ya ya ya, bekerja tuh menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari makna hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa. Ya ya ya, bekerja tuh menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di
ibadah kita udah selesai. Kita lihat dulu ya penampilan persembahan pujian dari anak remaja. Ini dia. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Sampai jumpa minggu depan.